Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom pada hari ini. Tak lupa pula sholawat berangkaian salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Aisyah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas Manajemen 6F. Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, terima kasih karena sudah meluangkan waktu serta memberikan saya kesempatan untuk dapat menyampaikan pidato saya pada hari ini. Saya Ardia Prameswari, mahasiswi dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ingin menyampaikan pidato singkat dengan tema mengenai pentingnya introspeksi diri. Kata introspeksi diri tentunya sudah terdengar tidak asing dengan kita semua. Introspeksi diri merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Introspeksi diri merupakan evaluasi terhadap diri sendiri dengan tujuan menuju kepribadian yang lebih baik. Mengapa kita sangat perlu untuk mengintrospeksi diri? Karena selagi kita berinteraksi dengan sesama dan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menyadari atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka dari itu, dengan kita mengintrospeksi diri, maka kita dapat memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Dalam Islam, kita juga dianjurkan untuk dapat lebih baik dari sebelumnya. Seperti dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Menurut Erwin Arianto dalam artikelnya, manusia diibaratkan sebagai kapal yang membutuhkan petunjuk arah dan harus selalu mengetahui posisinya saat berada di lautan lepas, karena sedikit kekeliruan dapat membuat kapal tersesat dan kehilangan arah. Artinya, dalam kehidupan ini, kita perlu mengevaluasi diri sendiri secara berkala, dan banyak juga peristiwa yang menuntut kita harus belajar dan membiasakan diri secara berkala, dan banyak juga peristiwa yang menuntut kita untuk membiasakan diri untuk berintrospeksi diri. Terkadang rasanya memang lebih mudah untuk mengkritik orang lain, tetapi kita juga harus mampu bercermin untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari diri sendiri. Melalui introspeksi diri, kita akan mampu menemukan makna dari setiap tujuan yang kita miliki, dan akan semakin memastikan apakah tujuan yang telah kita buat sudah terarah atau belum. Dengan demikian, apabila introspeksi diri sudah menjadi kebiasaan kita, kita akan selalu terarah dalam tujuan kita dan memudahkan untuk meraih kesuksesan. Introspeksi diri tentunya memiliki manfaat yang sangat besar untuk kita yang melaksanakannya. Manfaat yang pertama, kita akan menjadi lebih bijaksana dalam mengatasi permasalahan di masa depan. Karena kita sudah terbiasa mengevaluasi diri kita, tentu kekurangan yang kita ketahui akan secara perlahan kita kikis dengan terus berlatih memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Sehingga bila mendapatkan permasalahan, ke depannya kita sudah mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan dengan meminimalisir terjadinya kesalahan yang akan terjadi. Manfaat yang kedua, kita tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya. Kita akan terbiasa menjadi orang yang berkepribadian positif karena mengevaluasi diri sendiri atas kesalahan yang kita lakukan. Maka kita akan fokus untuk terus memperbaiki dan tidak sempat untuk menyalahkan orang lain. Manfaat yang ketiga, menyadari kelemahan atau kekurangan dari diri sendiri. Dengan kita menyadari kelemahan ataupun kekurangan yang ada di dalam diri kita, maka kita dapat meningkatkan kualitas diri kita dengan perlahan, berusaha mengupgrade diri kita. Manfaat yang keempat, sebagai alat untuk memperbaiki kesalahan.
Sebagai manusia biasa, kita pasti tak luput dari kesalahan. Namun, manusia yang bijak tentunya tidak ingin jatuh ke lubang yang sama berulang kali. Maka dari itu, dengan kita terus mengintrospeksi diri kita, maka kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dan menjadi lebih baik. Lalu manfaat yang kelima, meningkatkan empati pada orang lain. Saat melakukan introspeksi diri, kita mencoba memahami perlakuan pada diri kita yang kurang tepat terhadap orang lain. Ini dapat membantu kita untuk lebih berempati pada orang lain serta meningkatkan hubungan dengan orang lain. Manfaat yang keenam, membantu untuk menemukan kebahagiaan. Ketika berintrospeksi diri, kita dapat menemukan berbagai tindakan yang mungkin membuat kita tertekan dan tidak bahagia. Oleh karena itu, tindakan ini bisa menjadi cara untuk kita meningkatkan kebahagiaan. Manfaat yang ketujuh, mengundang ide dan cara pandang baru. Tindakan berintrospeksi diri dapat mendorong kita melihat dari sisi yang berbeda, cara pandang yang baru, dan memicu tindakan apes atau sikap baru dalam membuat keputusan. Manfaat yang kedelapan, meningkatkan rasa percaya diri. Introspeksi diri yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak hanya memikirkan kesalahan-kesalahan, tetapi secara netral dapat membuat kita paham pada kelebihan-kelebihan yang membawa pada keberhasilan. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Hal ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kepercayaan diri kita dan akan memunculkan sikap optimis terhadap diri sendiri. Introspeksi diri adalah hal yang tidak sulit untuk dilakukan. Hanya saja dibutuhkan kesadaran, komitmen, dan dedikasi waktu agar mendapatkan manfaat seperti yang telah saya sampaikan tadi. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri? Introspeksi diri bisa dilakukan kapanpun. Kita bisa melakukannya setiap pergantian tahun, untuk mengevaluasi berbagai pikiran, emosi, perilaku selama setahun ke belakang. Namun, kita juga bisa membuat jadwal rutin sendiri sesuai kebutuhan kita, seperti sebulan sekali, setiap ulang tahun, atau bahkan setiap hari. Tak hanya itu, introspeksi diri juga bisa dilakukan setiap kita merasa kehilangan motivasi, stres, tidak bahagia, atau ketika memiliki masalah dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Intinya, semakin kita bisa menjadikan introspeksi diri sebagai bagian dari kebiasaan dan rutinitas, semakin besar efeknya yang akan kita rasakan. Adapun penerapan introspeksi diri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bertanya pada diri sendiri. Introspeksi diri dimulai dengan mengambil salah satu masalah yang kita rasa mengganggu atau perlu diubah pada diri kita. Sebelumnya, kita dapat meluangkan waktu sejenak untuk bermeditasi agar pikiran kita menjadi lebih jernih. Setelah pikiran kita tenang, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang kita rasakan dan pikirkan. Pikirkan tentang masalah yang kita hadapi ini. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi penyebabnya. Setelah mengerti pokok masalahnya, coba gali lagi pikiran kita lebih dalam dengan bertanya, mengapa kita merasakan atau melakukan hal tersebut. Kemudian, selanjutnya kita mengubah diri kita dengan secara perlahan. Ketika kita menemukan akar masalahnya, coba bawa pikiran kita kembali ke masa sekarang dan bayangkan bagaimana akar masalah ini bisa membentuk sudut pandang menjadi negatif atau mendorong melakukan sesuatu yang negatif. Ini akan membantu untuk membangun jati diri yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, cobalah dengan perlahan untuk mengubah sudut pandang atau perilaku negatif tersebut menjadi positif. Saat kita melakukan sebuah kesalahan, jangan anggap itu sebagai kegagalan, tapi jadikanlah sebagai sebuah pembelajaran. Dan terakhir, berdamailah dengan diri sendiri. Saat introspeksi diri, cobalah untuk memaafkan diri sendiri akan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri tentang apa yang sudah kita lakukan, kita hanya perlu lebih berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, introspeksi diri sangatlah penting untuk diterapkan. Selain dapat mengenal diri lebih baik, kita dapat mencapai kesuksesan. Maka dapat disimpulkan, introspeksi diri merupakan salah satu kunci kesuksesan dan harus selalu diterapkan di kehidupan kita. Selain itu, introspeksi diri juga dapat mempererat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan mengetahui kesalahan kita sendiri, kita akan bisa menerima sifat orang lain yang berbeda dari kita dan mungkin kita tidak sukai.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya menyampaikan pidato. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.